Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada yang join 28 peserta. Saya rasa bisa dimulai karena waktu sudah jam 4 kurang 15. Mungkin untuk sore ini kita melanjutkan daripada materi kemarin. Kemarin kan kita udah membuat atau belajar pengenalan tentang Corel, dari cara membukanya, kemudian sebenarnya suara saya jelas ya, mohon maaf di sini hujan. Kalau misal agak kurang jelas saya bisa coba cari tempat suara saya terdengar jelas. Jelas mas, jelas. Jelas mas, Jelas. jelas. Oke, oke, terima kasih. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang objek-objek, membuat objek, kemudian weld, trim, sama intersect. Nah, mungkin sore ini kita sedikit mengulas materi yang kemarin, sama minta tolong juga izin share screen biar kita masuk ke materi. Oke. Nanti kalau misal tiba-tiba share screen-nya terputus sendiri, bisa diomongkan aja ya, biar nanti saya sendiri tidak tahu kalau misal dia otomatis gitu. Sebentar. Oh ya, ini teman-teman juga saya sarankan sambil membuka aplikasi Corel. Kalau yang belum bisa sambil install. Nanti biar kita lebih apa ya, interaktifnya biar lebih hidup gitu. Kalau misalkan kemarin yang saya sampaikan, ketika ada pertanyaan di tengah jalan bisa langsung disampaikan karena kita kelasnya fleksibel. Fleksibel dalam arti sesuai rule ya. Jadi kalau ada pertanyaan step-step yang ada yang tertinggal, langsung aja sampaikan, Mas San ini ada step yang tertinggal bagian ini tadi gimana, atau yang tadi cara membuat ini seperti apa, itu bisa langsung disampaikan karena kelasnya online dan saya tahunya kalian kesulitan kan lewat seperti itu gitu. Jadi jangan sungkan. Ntar saya ikut kelas lewat HP juga biar terpantau screen-nya. Oke. Nah, kemarin kan kita bahas sedikit mengenai pengenalan Corel, apa itu Corel, kemudian aplikasi desain, ada banyak sekali ya. Kalau Corel ini kan saya rasa medium lah dalam kita software untuk belajar desain ataupun menggunakan desain ini. Kalau Corel itu saya rasa medium. Tapi kalau di atas ini yang lebih kompleks lagi itu ke Adobe Illustrator dan juga Photoshop, itu juga bisa digunakan untuk mendesain. Atau yang lebih simpel lagi dengan handphone itu bisa bisa PixArt, bisa Canvas. Nah, Canvas yang saya rasa paling fleksibel buat membuat desain pamflet ataupun yang lain dari handphone, aplikasinya Canvas. Tapi kan tidak di sini, tidak dalam arti tidak fleksibel. Kita mau membuat objek yang seperti apa di Canvas itu kurang 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 puas kita mengaplikasikannya. Nah, kalau di PC ataupun laptop dengan software Corel itu kan lebih kompleks dan kita belajarnya bisa lebih maksimal, dan juga menu-menunya kan banyak sekali dan kita bisa menuangkan kreativitas itu dengan desain-desain yang kita inginkan. Oke, mengulas sedikit.
Kemarin kan kita sudah mengenal apa itu bitmap, apa itu dan macet. Oke, nanti dalam sore hari ini kita coba masuk ke pemilihan warna dan juga penggunaan font. Soalnya desain logo maupun sejenisnya itu kita kan sering tahu kan logo-logo perusahaan, logo-logo rumah makan ataupun logo barbershop ataupun yang lain lah, toko-toko seperti itu. Biasanya kan kita mengenalnya suatu objek kan, entah itu misalkan logo rumah makan, kepiting katakanlah, pasti kan dia ada desain yang mencantumkan objek kepiting, terus ditambahi ornamen-ornamen apa gitu. Tapi ada juga dari toko-toko ataupun brand itu dia hanya font logo, jadi bermodal font saja dia dijadikan logo, tapi tidak font yang apa ya, yang pasaran dalam arti Arial ataupun Times New Roman ataupun yang lain. Itu jarang sekali dibuatkan logo. Dia ada membuat logo sendiri atau dia membeli secara berbayar di webnya. Kan ada yang menjual font begitu. Nah, itu ada dua jenis menurut saya. Kalau logo ada font logo dan juga vektor logo begitu. Oke, kita mengulas kemarin sedikit ini perbedaan antara bitmap dan vektor. Jadi kalau vektor itu intinya dia objek yang kita buat dalam aplikasi. Nah, kalau bitmap itu biasanya kita mengcopy dari luar gambar, kita masukkan ke Corel, nah hasilnya akan pecah-pecah. Nah, itu namanya bitmap. Nah, untuk tools-toolsnya yang biasanya dasar, kan kemarin kita sudah mencoba membuat lingkaran, membuat poligon yang segi banyak, dan juga rectangle tool itu untuk membuat persegi, dan juga untuk membuat persegi panjang. Tinggal kita ada kemarin cara yang sudah kita praktikkan, kita tekan kontrol dan klik, nah dia akan bisa berbentuk presisi. Terus teks, kemarin logonya di text toolnya apa di toolbarnya seperti ini, A, huruf A gitu. Sekilas tentang rectangle tool, kita mengulas sedikit. Ini ellipse tool untuk membuat lingkaran ataupun oval. Dan ini freehand tool yang kemarin bisa kita menggambar objek sesuai dengan keinginan kita. Lengkuk-lengkukannya bisa kita atur, ataupun kita membuat garis-garis juga bisa dengan freehand tool. Kita ibaratkan freehand tool ini drawing pen. Kita bisa menggambar dengan sesuka hati kita, tangan kita, bentuknya juga sesuka hati. Kalau yang menu yang lain kan hanya garis lurus, nggak bisa kita belokkan ataupun yang lain. Tapi kalau freehand tool ini bisa gitu. Ini untuk teks. Jadi tool-tool yang tadi kita jelaskan itu ada di bagian kiri. Teman-teman bisa sambil buka. Ini tampilan pertama daripada Corel Draw. Nah, untuk memulainya kita pilih di New Document. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita bisa langsung memberi nama di sini, ataupun dilewati dibiarkan untitled juga tidak masalah. Tapi nanti ketika save kita akan dimunculkan kotak dialog lagi buat memberi nama dan menempatkan save-nya itu seperti apa, seperti misalnya di Word ataupun Excel. Tapi kalau kita sekarang mau memberi nama dari awal tidak masalah. Kelas Corel 2 sore ini. Nah, di sini ada size-nya, kita mau menggunakan ukuran daripada project kerjanya berapa. Biasanya kan kalau pamflet itu A4, ataupun buat MMT yang besar-besar kita bisa menggunakan rasio yang kertasnya A2. Kita pilih A4 saja. Udah otomatis tercantum di sini ukuran A4.
tinggi sama lebarnya, dan satuannya kita menggunakan milimeter. Kita juga bisa memilih di sini, kita bisa menggunakan senti ataupun meter, tinggal kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan kita membuat MMT kan, MMT yang besar, kalau program kerja katakanlah, kita aplikasikan ke program kerja, kan butuhnya biasanya di suatu tempat acara kita seminar nasional misalkan, kan kita butuh MMT yang lebar gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat job sebagai public doc, kita biasanya kalau belum paham, kita mengaplikasikan pasti kan sesuai lah biar gampang, kita coba meter. Nah, tapi ada kendala kalau misalkan kita membuat itu dengan satuannya meter. Nanti pada pelaksanaan, pada pengerjaan di aplikasinya itu akan berat, karena ini menggunakan skala yang real di lapangan gitu, meter. Nah, meter kan ukurannya sama dengan realnya. Jadi aplikasi itu akan cenderung lebih berat. Objek-objeknya juga ukurannya sama meter gitu. Tapi nanti ketika dicetak itu akan lebih jelas DPI-nya, karena dia ukuran di project kita di laptop ini sama dengan ukuran yang ada di lapangan meter. Tapi yaitu tadi dalam pengerjaannya di software CorelDRAW ini biasanya yang saya alami itu akan berat. Makanya kalau misalkan biasanya di lapangan dibutuhkan 5 kali 10 meter katakanlah. Nah, biasanya saya lebih menggunakan sentimeter ataupun milimeter, karena ya nanti enaknya di pengerjaan kita enteng gitu, buat objek ataupun copy paste-nya enteng. Tapi pada saat cetak ya tidak masalah lah, tidak jelas sedikit, toh itu nanti dilihatnya nggak kasat mata, bener-bener hadap-hadapan dengan mata gitu, nggak terlalu jelas kan, panggung sama audiens kan jauh, jadi nggak terlihat, nggak begitu ngefek banget sih. Jadi biasanya mending gunakan satuan yang lebih kecil di lembar ataupun projectnya kita, ini milimeter aja ataupun sentimeter. Terus ini bagian kita memilih projectnya mau landscape ataupun portrait. Tapi nanti ketika masuk di project kita juga bisa menentukan lewat sini. Ini ada juga menu untuk mengubah landscape ataupun portrait. Tapi kalau mau ditentukan dari awal, landscape katakanlah tidak masalah. Tuh, ini detail per inch. Kita ambil yang paling tinggi 300. Oke. Ya, ini kita pilih tadi kan landscape kan. Jadi auto dia udah terformat ini. Tapi kalau kita mau ganti portrait, kita langsung klik yang ini bagian sini. Nah, ini itu bisa langsung berubah portrait gitu. Mengulas sedikit kemarin kita buat objek, kemudian lingkaran seperti ini. Untuk presisi kita sambil menekan tombol kontrol, kemudian tekan dan tarik. Kalau objek biasa seperti ini jadinya oval, tidak simetris ataupun presisi lingkarannya begitu. Sama halnya dengan yang lingkaran, kita kalau bikin presisi itu sambil menekan tombol kontrol, klik, kemudian tarik. Kalau persegi panjang ya tinggal klik, kemudian tarik. Nah, untuk menu yang kemarin bisa kita jadikan praktek yang Carrefour, itu ada beberapa yang kita gunakan langkahnya. Misalkan seperti ini kemarin. Kemudian, nah ini objek perseginya. Bagaimana kita membuat Carrefour kan tidak seperti ini. Dia perseginya kita rotate 90 derajat. Cara rotate-nya kita klik, kemudian kita di sini angle-nya dirubah ke kalau 90 sama ya, 45 berarti, 45 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian C. Nah, C-nya juga C-nya punya font sendiri ya, bukan pasaran. Sini mungkin nggak ada karena ini default, tapi ada beberapa yang saya udah download. Nah, sore ini kita juga akan mengenal beberapa cara menulis font dan juga teks yang ada di dalam. Jadi biar nanti kita juga dalam mendesain itu paham antara teks sama objek itu posisinya harus seperti apa. Ini mengulas sedikit ya, paling 10 menit.
Kemudian kita caranya mewarnai dulu objeknya. Kita klik objek, klik, kemudian warna ada di sebelah sini, color palette, biru kalau nggak salah ya. Sorry. Kita taruh C-nya di center. Kemarin kita sudah praktekkan caranya bagaimana menempatkan di center, di rata atas, ataupun rata bawah, ataupun rata tengah. Kita klik dua objek ini, klik C, shift, klik objek, tekan C. Dia akan tengah, otomatis. Gitu. Nah, terus kita untuk memotongnya kita, kemarin ada step yang untuk sudutnya biar tidak lancip gimana. Nah, sudutnya biar tidak lancip itu kita klik objeknya persegi ini. Nah, di sini nih. Di sini ada menu 3 pilihan. Sudutnya mau lengkungnya seperti ini atau namanya round corner, atau yang seperti ini lengkung ke dalam, scallop corner, atau yang terpotong seperti ini. Nah, untuk yang kemarin samplingnya kita ambil yang seperti ini. Nah, di sini ada besar daripada lengkung sudutnya. Kalau misalkan kita kunci ini, kita cukup mengganti satu, nanti mereka semua efeknya sama. Kita katakanlah 9 mm. Nah, dia otomatis sama karena kita kunci di sini. Kalaupun kita buka, teman-teman bisa mengatur setiap sudut ini berapa besarnya gitu. Dan kita memotong objek ini sama objek ini. Kita klik C-nya, kita klik objeknya, shift, klik objek, kemudian kita pilih di sini. Kemarin kan ada beberapa pilihannya. Nah, di antara front minus back atau back minus front kalau seperti ini. Belum bisa membantu menjawab. Back minus front, Mas. Back minus front. Kita pilih back minus front coba. Back minus front. Oke, betul sekali. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi seperti Carrefour, tapi C-nya tidak Carrefour banget ya. Ini C yang ada di phone laptop saya aja. Nah, ada warna beda di sini merah. Bagaimana untuk mewarnai ini? Karena ini kan objek yang terpotong dan ini masih satu rangkaian. Nah, kalau misalnya kita langsung pilih warna, pasti dia akan ngikut semua. Satu warna dia. Kita pilih di sini, dia pasti warnanya sama. Nah, untuk memisahkannya itu kita di klik objek ini, kemudian di tab objek, kita klik dan pilih break apart atau break curve apart. Nah, sudah kita klik. Nah, di sini akan timbul menu seperti di Word ya, ada group ungroup gitu kan. Nah, di sini nih. Ini sudah break apart, jadi bagian-bagiannya sudah terpisah. Nah, untuk Carrefour kan yang ini adalah merah, yang ini adalah biru kalau nggak salah. Ini. Nah, seperti itu. Ini kemarin kita mengulas sedikit sekali. Simple ya logo kayak gini. Nah, untuk kadang ya kalau misalnya kita mengamati tentang desain dan ada sayembara logo gitu kan, yang sayembaranya itu banyak banget apa nilai nominalnya, padahal yang mereka jual itu kan ya hanya semacam ini gitu, hanya padahal persegi diputar 40 derajat terus ditumbuk huruf C, kemudian kita back minus front, udah jadi logo Carrefour yang mungkin dulu waktu sayembara itu bisa puluhan juta, tapi kreativitas itulah yang datangnya itu sangat-sangat membutuhkan proses dan mungkin suasana tertentu, karena kalau kita kadang saya juga kalau misal pas pegang membuat suatu desain gitu ya, kalau nggak ada kreativitas ya akan hasilnya lucu-lucu gitu, nggak membentuk suatu karya. Tapi
Kalau misalkan kita benar pada posisi yang pas, momen yang pas, kadang ada malah sampai ada option yang lain yang dihasilkan gitu. Memang desain itu ya seperti itu, tidak bisa pada saat tertentu kita ingin membuat dan ingin bagus gitu. Itu jarang sih, cuma memang step by step gitu. Oke, ini ulasan kemarin ya, membuat logo Carrefour. Kita pinggirkan dulu. Oh ya, untuk di sini kan lembar kerja dari Corel itu bisa beberapa lembar. Kita bisa di sini tambahkan halaman. Ini kan page 1, kita bisa nambahkan, dia akan bertambah page 2, page 3, dan seterusnya. Dan di setiap lembar ini ada dalam satu file, namanya kelas Corel. Tapi kalau kalian membuka new tab ini dia akan membuka lembar kerja baru dan bisa bertambah halaman yang banyak. Nah, kalau satu file ini kan bisa terdiri dari halaman-halaman. Tuh. Tapi kalau lembar kerja ini, kalau misalkan ini hanya intermezzo buat pengetahuan sedikit-sedikit aja. Ini kan ada 3 halaman lembar kerja. Nah, saya taruh logo Carrefour yang tadi dibuat ini di luar projectnya kita. Projectnya kita kan ini. Ketika kita mengklik halaman yang lain, dia akan tetap di posisi situ. Karena di luar project ini, bahasa saya adalah ini milik bersama. Lembar kerja yang di luar ini adalah milik bersama. Jadi ketika kita klik gambar page yang manapun, objek yang ada di luar lembar ini adalah bisa dilihat. Beda dengan kita objeknya kita taruh di lembar kerja ini. Nah, ini kan di page 3 ya. Ini objek logo Carrefour abal-abal ini hanya ada di page 3. Page 2 tidak ada. Page 1 tidak ada. Jadi kalau memang kita ingin membuat referensi banyak, ya taruh aja dulu referensi kita di luar-luar sini, di luar lingkup-lingkup sini, lingkup sini, lingkup sini, lingkup sini. Nah, nanti kita bisa nambahkan halaman. Oh ya, tadi ada bahan di sini, kita ambil. Oh ya, tadi ada page sini. Oh ya, ini ada bahan di sini, kita ambil, masukkan. Itu. Oke, terus ke materi. Kemarin kita sudah melewatin ini ya. Mirroring, copy, duplicate, kalau masih ingat teman-teman. Trim atau weld. Tadi kita mencoba satu back minus front atau front minus back, itu prosesnya sama, cuma yang terpotong tinggal yang atas ataupun yang bawah gitu. Nah, ini untuk warna, memilih warna. Jadi warna itu kan banyak banget, jenis kuning aja kalian bisa menentukan kuning yang seperti apa, jenis hijau kalian bisa menentukan hijau yang seperti apa. Nah, untuk warna-warna ini ada beberapa jenisnya ataupun perpaduannya. Kita bisa lihat di sini kombinasi warna yang berseberangan. Nah, kadang kan kita membuat desain ataupun kita belajar lah, kita masih belajar, kita melihat desain-desain di Instagram itu ada yang dirasa itu warnanya kok mencolok banget ya, nggak apa istilahnya menusuk mata banget gitu, karena mungkin dalam desain itu tidak ada keseragaman pemilihan warna. Nah, itu memang jadi perhatian penting di situ. Warna-warna yang dimasukkan dalam desain itu harusnya ada korelasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih hanya mungkin random gitu, aku mau warna kuning, aku mau warna biru, aku mau warna pink, ya nanti coba dilihat hasilnya, biasanya lucu emang lucu, tapi kadang bagi teman-teman yang mengamati perpaduan warna itu akan terasa aneh, kok warnanya mencolok banget ya. Oh, ini harusnya warnanya kalau sudah pakai pink, berarti teman-teman yang lain itu harusnya warnanya ini, perpaduannya ini gitu. Itu ada. Teman-teman bisa pelajari di online aja di internet, banyak cara memilih warna perpaduannya begitu. Ini untuk sampling kombinasi 3 warna yang bersebelahan, kita bisa buat yang seperti ini. Nah, ini kan sekilas tidak begitu mencolok dalam hal
pemilihan warna dari ketiga warna ini. Tapi kalau lain halnya dengan ini, biru sama orange. Kalau kita didekatkan, ya sangat berseberangan sekali perbedaan ataupun kombinasi warnanya. Tuh. Sama kalau dibahas kombinasi 3 warna berpasangan dalam bentuk segitiga. Nah, ini juga bisa seperti ini. Oh ya, ini diambil dari sumbernya YouTube ataupun Instagram daripada Rio Purba. Jadi Rio Purba ini adalah, kalau tidak salah ceritanya, dulu dia juga mahasiswa yang sering memegang job publikasi dan publikasi, dokumentasi dan dekorasi. Ya otomatis spesialisnya katakanlah di desainnya lah, bukan di dekorasinya. Dia sering pegang itu, dia minat di situ, dia kembangkan, kemudian dia jadikan itu sebagai suatu profesi. Dan sekarang dia punya Instagram dan channel YouTube. Dan kalian bisa nonton di situ kalau mau belajar desain. Dan nggak hanya Corel sih, dia udah bercabang banyak banget. Ada AI, ada UI, UX, apa sih itu ya, yang buat aplikasi itu. Desain aplikasi juga. Di YouTube-nya Rio Purba. Nah, salah satu buat belajar kombinasi warna itu ada di www.colors.co. Itu kalian bisa memilih seperti ini misalnya loh. Kalian misalkan mau perpaduan warna itu seperti ini. Jadi dari termuda, kemudian semakin gelap ataupun yang paling gelap. Jadi nggak mau perpaduan warna itu nggak mencolok banget ketika kita melihat suatu desain. Contohnya di sampelnya kayak gini. Ini bisa kalian coba nanti. Secara sederhana kalian bisa buat kata seperti ini. Terus kalian yang atas diberi warna ini, kalian yang bawah beri warna ini, ataupun selanjutnya diberi warna ini. Dengan kalian pengen random gitu, yang ini merah, yang ini kuning, yang ini hijau, yang ini pink, yang ini apalagi gitu. Pasti ya memang warna-warni sih, cuma secara kombinasi warna itu dirasa kurang pas. Nah, warna itu ada kodenya dalam suatu aplikasi di Corelnya. Jadi ini kan ada, kalau ini ungu hashtag 88498F. Ini apa sih? Ini adalah kode warnanya di aplikasi itu. Saya langsung masuk ke Corel. Misalkan ini ya, ini Corel lah. Carrefour, dia ada 2 warna, merah sama biru. Kita coba ke yang merah. Nah, ini CMYK-nya kayak gini loh. CMYK, C-nya 0, M-nya 100, Y-nya 100, K-nya 0. Gimana kita membuat ini bisa lebih orange ataupun lebih ke kuning-kuningan? Gimana itu? Kita bisa klik di sini, ini, yang warna ini, CMYK-nya ini, double klik. Nanti akan muncul kotak seperti ini, kotak dialog edit fill. Nah, edit fill, kita bisa titik yang kotak ini bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke bawah, semakin gelap, kanan ataupun pojok atas ataupun yang lain. Atau yang ini kelihatan kan? Ini bisa ditarik ke bawah, kalian mau milih warna apa? Ini merah semi ke ungu, ungu ke biru, biru ke cyan atau tosca, hijau ke kuning, orange, merah lagi. Nah, satu warna ini kalian bisa degradasinya juga, bisa kalian pilih, semakin kesini paling muda, semakin ketua, semakin gelap gitu. Nah, ini adalah warna yang sebelumnya tadi kita klik, adalah dia sebelumnya warna merah. Nah, untuk membandingkan kita ingin berubahnya itu seperti apa halusnya atau seperti apa kasarnya gitu. Ini kan warna merah yang tadi, dan yang bawah adalah warna yang akan kita pilih. Oh, kok semakin merah? Kita nggak butuh yang merah banget. Kita butuh semakin muda. Nah, kita ada previewnya gitu loh. Semakin muda. Atau kita lebih ke orange aja deh. Orange ke bawah, tarik. Nah, ini orange-nya mau lebih muda atau mau ke pojok orange banget gitu. Seginilah katakanlah. Oke, kita tinggal oke aja. Warnanya akan berubah. Terus kalau kita klik lagi objek ini, kita klik warna lagi. Nah, warna yang kita klik adalah orange.
awal warna dia adalah orange, kamu kasih ke cyan katakanlah. Nah, dia warna yang sedang kita preview adalah yang bawah. Itu tentang kode-kode warna. Jadi kalau misalkan kita lihat mana tadi? Kita lihat di sini, ini adalah kode kalau misalkan kalian ingin membuat ungu yang seperti ini. Jadi kan mungkin setahu kita ungu ya ungu gitu. Kita pengen warna ungu ya ungu. Padahal kalau misalkan ada teman-teman ataupun kepanitiaan yang meminta aku pengen ungu yang seperti ini sebenarnya ada kodenya gitu. Mau ungu yang agak tua, agak muda ataupun yang vintage gitu. Itu ada kodenya. Tapi biasanya sih nggak sampai menyebutin kode sih karena susah banget kalau hafal. Cuma ya ada samplingnya lah, samplingnya ada, bisa kita masukkan ke sini, kita aplikasikan ke warnanya, jadi bisa mirip. Next ke font. Nah, font itu ada beberapa yang memang sudah umum digunakan. Kalau di YouTube-nya Rio Purba itu mereka sering ngulas di fontnya Cambria. Memang Cambria itu menurut saya sih simple, tapi dia ada ornamen-ornamen kayak ujungnya ini loh, C-nya ada kayak gini, terus di setiap ujungnya ada gantungnya. Bentar, saya slideshow. Nah, ini ada kayak gantung-gantung gini loh. Kalau ini yang Comic Sans, ini cuma kayak ya tulisan komik gitu, nggak serif banget. Nanti kalian kalau misalkan sering download font, oh ya, kalian untuk menambah koleksi dari font, kalian bisa download font di internet. Ada yang sering saya aja ya, yang dari saya. Kalau teman-teman punya referensi lain, boleh bisa di sini. Davon 1001 font. Terus diantaranya itu ada 2, tapi 2 itu udah ribuan koleksi font yang bisa kalian download. Dan kalian cari yang gratis. Kalau mau yang bayar juga boleh, tapi mahal biasanya. Yang biasanya beli itu perusahaan-perusahaan biar nggak ada copyright. Karena memang logo itu ya, kalau kita membuat logo untuk orang, tapi kita fontnya ambil di internet, kadang bisa sama gitu kan. Nah, makanya biasanya yang apa, perusahaan-perusahaan gitu dia pasti beli font ataupun sang desainer membuat sendiri. Lanjut ke font berikutnya, sering digunakan di buku ataupun dokumen yang mempunyai teks itu seperti ini. Ada yang kayak tadi, apa namanya, Cambria. Kalau ini Times New Roman juga hampir sama seperti sih. Ada yang gantung-gantung kayak gini. Sans serif tipenya sering digunakan secara digital baik di komputer ataupun laptop. Kalau emang di alat elektronik lebih ke yang seperti ini sih, nggak terlalu jenisnya simple dan nggak ribet-ribet banget bentuk-bentuknya gitu loh, datar tapi elegan tuh. Beda dengan yang seperti ini kayak kita mau buat variasi apa, undangan nikah atau yang lain, biasanya kan yang Latin seperti ini. Nah, itu kita tinggal mendesain itu melihat keperluannya apa gitu. Masa ya undangan nikah yang biar estetis kita buat fontnya Times New Roman, kan yang baca jadi ikut datar gitu. Next, kita lanjut ke ini, pembuatan teks lah, naskah dan judulnya. Nah, biasanya kan teks sama judul, penulisannya itu judulnya lebih besar dan juga di bold gitu. Nah, untuk jenis-jenisnya supaya estetik itu sebenarnya ada tips and tricksnya gitu. Fontnya juga, kita pemilihannya juga ada tips and tricksnya. Misalkan begini, ini ada contoh seperti ini, kontras fontnya. Kenapa
ini bisa dikatakan tidak cocok karena font dari judul sama font dari teks ini tidak match. Kenapa? Biasanya untuk secara umum itu antara font yang judul dengan ini adalah sama, hanya dia berbeda ukuran dan berbeda bold aja, tebal sama tipisnya. Itu udah sangat umum. Nah, apalagi yang ini sans serif banget, yang kayak di komputer elektronik, tapi bawahnya jenisnya kayak gini gitu. Nah, gulim, dia namanya gulim, font gulim. Kan nggak match sama ininya. Jadi secara desain untuk font itu nggak kontras gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan kalau misalkan logo itu biasanya ada logo vektor sama logo font. Nah, pasti dia ada juga yang membuat dua-duanya, ada vektornya ataupun ada namanya, terus nama rumah makannya apa, nasi Padang murah misalkan. Nah, itu juga nasi Padang murah juga nama fontnya pasti mereka punya sendiri, nggak mungkin nasi Padang murah pakai Times New Roman, ya kan pasaran sekali. Sudah objeknya, desain vektornya udah bagus, tapi kadang fontnya biasa aja. Jadi ya ini kalah, kita udah buat ini bagus, tapi fontnya bisa biasa aja. Jadi dia akan menutupi daripada estetika nilai desain logo yang vektornya gitu. Jadi memang harus sinkron daripada suatu logo. Misalkan si objeknya sudah sampai bentuknya seperti ini, ya kita harus mengimbangi bagaimana membuat font logonya yang match sama dengan si desain vektornya gitu. Nah, ini ada tipsnya, hindari double script. Jadi jangan sampai kalian menulis judul sama teksnya itu sama-sama Latin. Dia dalam membacanya itu kurang enak. Kalau bisa mungkin bisa dipadukan, kalau yang ini bisa yang biasa aja, nah yang ini bisa yang beda tapi match dengan font yang ada di judulnya gitu. Nah, ini contoh kombinasi yang bisa kalian gunakan. Di sini kan klasiknya seperti ini, kalau yang klasik. Ini kayak font yang di alat elektronik sepertinya. Nah, ini kan nggak jauh beda kan jenis fontnya. Dia akan terlihat oleh mata ya matching aja gitu dan bacanya nyaman. Beda dengan kita taruh ini. Wah, ini langsung sekilas kan estetik banget ya, tapi kok membacanya kayak harus jeda beberapa detik buat memahami daripada itu tulisan apa gitu. Mungkin ke itu. Nah, mungkin nanti kita next pertemuan kita bisa belajar untuk membuat objek dan teks, mungkin lebih ke pamflet acara ataupun program kerja. Kan pasti kan di setiap program kerja ada si publikasi kan buat meng-share kegiatan itu berupa pamflet biar teman-teman yang lain tertarik kegiatan kita, yang mendaftar bisa banyak, dan sistematikanya seperti apa biasanya itu udah mencakup sama si PDD. Jadi biar sistem dan publikasinya itu udah dipegang sama satu orang, itu akan lebih efisien. Nanti ada tugas lah sedikit kecil-kecil, kita langsung ke Corel aja sekarang. Kita belajar kali ini soal warna, lanjut tadi. Nah, warna ini bisa nggak kita jadikan 2 atau 3 warna? Jawabannya bisa dengan menu ini, Interactive Fill Tool. Kita coba membuat objek, boleh lingkaran, boleh rectangle, apa aja terserah teman-teman, bisa dipraktekkan ya. Kita buat objek seperti ini misalkan. Terus kita warnai apa ya yang match. Ini misalkan. Nah, ini kita klik objeknya, kemudian kita masuk ke Interactive Fill Tool. Nah, kalau kita klik di sini, yang atas akan berubah seperti ini pilihannya. Nah, degradasi yang seperti apa di sini bisa kita ambil yang, kalau ini kan solid, dia bisa
hampir sama gitu warnanya. Tapi kalau yang ini kan bisa kita kombinasikan. Nah, kalau kita klik otomatis akan seperti ini. Nah, ini secara default dia akan berkombinasi dengan si putih. Apapun warna sebelumnya, dia akan dikombinasikan sama putih. Nah, kita tinggal bisa memilihnya dengan warna apa itu di bagian sininya. Klik yang ini, klik yang ini nih, kita klik. Nah, kalau kita klik, oh ya kemarin kalau saya klik berarti klik kiri ya, kalau klik kanan saya bilang klik kanan. Kita klik, muncul kayak gini. Nah, kita pilih yang panah ini, not color. Nah, pilih aja warna yang mana. Ini sama kayak tadi. Kalau ini kita milih warna jenis apa, kita yang ini degradasinya semakin mudah atau semakin gelap. Kalau saya biasanya ungu itu ke biru itu bagus. Seginilah katakanlah. CMYK-nya kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik-tarik sesuka kalian, suka kita warnanya. Kita tinggal klik aja bebas di luar sini. Kita klik bebas. Nah, udah jadi. Ini degradasi 2 warna. Kalau 3 warna gimana? Bisa. Itu juga. Sebelum ke 3 warna, kita ke ini. Nah, ini nih. Ada 4 nih. Ini jenis daripada kombinasi yang mau kita pilih bentuknya. Kalau ini kan lebih ke apa ya, linear sebanding. Yang sini warnanya ungu, yang sini biru. Tapi kalau ini kayak sentral gitu. Jadi kita butuh degradasinya hanya di tengah. Kalau yang ini kayak gini, kita bisa ngaturnya seperti ini, kita bisa ngatur ininya lebar daripada degradasinya. Kalau yang ini hampir kayak tadi, cuma dia bentuknya kayak rectangle gitu. Efek beda kombinasinya warnanya seperti kotak. Kita bisa rotate ataupun perbesar dengan cara klik yang ini, atau kita juga bisa ganti lagi yang dalam ini. Kalau mau ganti warna tinggal di kotak ini aja ya, kotak ini sama kotak ini, kita klik aja. Misalkan birunya mau kita ganti warna cyan Tosca. Nah, kalau random kayak gini kelihatan kan nggak matching sekali. Ada memang triknya buat menggabungkan warna. Kita ungu ganti ke biru tapi agak ke bawah. Oke, kita kembalikan aja ke tadi, linear aja. Nah, kan juga, aduh sorry pencet. Oh iya, kalau kalian mau undo bisa di sini, bisa ini lewat ini ataupun Ctrl Z. Ctrl Z sekali berarti undo sekali, Ctrl Z beberapa kali berarti kalian ingin mundur beberapa kali. Nah, gimana caranya objek ini bisa dikasih warna 3? Sama kayak tadi. Kita klik objeknya, kita ke interaktif fill tool. Nah, ini nih kan ada garis yang buat mewarnai objek. Nah, kita bisa klik di tengah sini. Nah, ini nih garis yang kecil ini adalah buat degradasinya mau seberapa. Ini kan linear tengah banget. Presisi kanan kirinya yang hijau segini, yang biru segini. Kalau kita tarik, klik, kita geser, nah dia akan ngefek seperti ini. Degradasinya hijaunya sampai sini. Ini buat mengatur batas degradasi gitu. Kalau ini kita tarik ke kanan, berarti birunya yang akan bergeser ke sana. Gimana cara 3 warna? Kita klik lagi di sini, double klik. Nah, udah double klik, dia akan muncul kotak ini lagi buat milih warna sesuka yang kita inginkan. Kenapa? Orange.
Ya ungu deh. Ungu katakanlah. Nah, udah, nggak pilih. Klik bebas aja di luar. Oke, sudah jadi. Jadi 3 warna maksudnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak. 31 peserta. Belum aja, mari kita lanjut. Oh ya, ini kan setiap kita membuat objek, itu pasti ada outline-nya. Outline itu apa sih, Mas? Outline itu garis luarnya. Ini si hitam, si hitam. Hitam ini adalah outline si hitam. Nah, kalau si desain-desain grafis yang kita posting di Instagram, KMT ataupun yang lain kan nggak mungkin kita membuat objek masih disisakan outline kayak gini. Kita membuat objek, desain, apalah, pasti ada hitam-hitam outline-nya kayak gini, ya kan? Nah, kan nggak mungkin. Nah, cara menghilangkannya itu bisa kita dengan merubah besar daripada nilai outline-nya atau menghilangkan. Nah, si objek ini bisa kita hilangkan dengan klik objeknya. Klik objeknya. Nah, kalau kita klik objeknya akan ada menu di sini. Nah, outline, lebar outline, outline width. Nah, secara default kalau di laptop saya tersettingnya adalah 0,2 mm. Mungkin di teman-teman lain di laptopnya nggak milimeter, tapi PT 0,2 PT atau 0,1 PT gitu, sama aja. Kalau kita mau membesarkan, ada ukuran yang lebih besar, 1 meter, 1 meter, 1 mm, ya kan semuanya tebal. Nah, gimana biar bersih, biar enak dipandang? Kita hilangkan aja, kita non aja. Nah, dia hanya objek objek yang berwarna saja tanpa outline. Kita non aja, non, kita klik objek, kemudian non, klik non, seperti itu. Jadi bersih, tidak ada outline di desain-desain yang kita kerjakan. Oke, sekarang mungkin kita coba mengaplikasikan desain logo tapi pakai yang kayak kemarin ya, pakai menu yang back menu front ataupun wide ataupun trim. Kayaknya bisa dibuat percobaan sekarang. Oh, atau kita buat yang mudah dulu deh. Raise hand. Kenapa, Rick? Tanya, Rick. Boleh. Raise hand, Rick. Aku mencet. Oke. Ya, ya, ya. Oke, kita coba ini aja deh. Kalian bisa pilih. Bentar. Oh ya, misalkan kalian punya referensi logo ataupun desain, kalian bisa masukkan ke lembar project kalian, diklik aja. Ini lembar objeknya diklik, kamu tarik ke Corel. Tunggu sampai dia masuk ke lembar kerja. Nah, sampai dia muncul kursornya ada plusnya gini loh. Nah, tandanya dia siap di copy. Lepas. Jadi tadi klik, tahan, diklik, klik, tahan, tarik ke Corel. Nah, sampai dia keluar plusnya kayak gini, lepas. Dia akan otomatis copy paste. Oke, satu lagi. Apa ya? Mobil kemarin kalau nggak salah ada logo Android. Nggak usah ding, biar nggak milih lama-lama. Pakai ini aja tadi.
pakai di antara tiga ini. Kita coba buat ketiga ini nggak usah, ini udah tadi, sorry. Si Gojek dan si SCTV. Kenapa saya ambil SCTV yang ini jadul? Karena ini enak buat dipraktekkan. Cuma buat lingkaran terus di trim sama trim. Kalau SCTV yang sekarang ya bisa sih sama mudah, cuma ini lebih cocok aja buat praktek. Nah, SCTV dulu ya. Ini malah iklan TV. Gimana cara buat kayak gini? Kita analisa dulu. Ini butuhnya bentuk apa aja ya? Oh, bentuk lingkaran. Lingkaran tapi setengah. Nah, berarti nanti kita buat lingkaran, terus dipotong, terus buat lingkaran lagi, diperkecil, terus buat lingkaran lagi diperkecil, dipotong, terus diganti warna. Warnanya kayaknya ada degradasi ini kan. Ini oranye agak tebal, sini oranye kekuningan kan. Di degradasinya kayak tadi. Sama ini SCTV, ya font lah. Fontnya nggak harus mirip deh, nggak apa-apa. Seadanya di PC kalian. Oke, coba kita langsung mulai. Lewat sini, ellipse tool, kita buat lingkaran yang presisi, klik, tarik, tekan tombol kontrol biar presisi lingkarannya. Sudah. Coba kita langsung beri warna. Nah, ini ada tips juga, bukan tips sih, emang langkahnya. Kan kalau kita sekilas kita melihat ini warna biru, tapi tidak juga kita langsung berinisiatif memberi warna biru di sini. Itu akan birunya berbeda. Nah, biar sama, kita pakai menu ini. Namanya apa nih? Color Eyedropper. Kita mengklik ini, klik, kemudian arahkan ke biru ini. Nah, dia akan muncul RGB-nya segitu kan. Nah, klik si biru ini, pindahlah ke objek sini. Ting. Nah, birunya akan sama. Jadi kalau misalkan kalian mau mengkopas suatu warna, caranya kayak gitu. Nggak semata-mata, oh ini warna biru, ambil aja warna biru di sini. Ya birunya adanya pilihannya cuma kayak gini. Oke, setelah si biru ini, berarti kita harus mengcopy dulu. Copy caranya gimana? Kemarin sudah banyak sekali stepnya. Mau Ctrl C, Ctrl V, klik objek dulu pastinya ya. Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl duplicate, atau dengan klik kanan, digeser, terus tekan klik, sembari diklik. Kok nggak bisa? Oh, ini tadi. Sorry, ini mousepadnya sangat-sangat, nah copy here seperti ini, atau dengan kita klik Ctrl+C+V juga bisa, tapi dia hasilnya bertumbungkan. Kalian harus jeli, ini udah tercopy atau belum ya, coba ditarik aja. Oh sudah, atau Ctrl duplicate gitu. Nah, terus kita Ctrl V, ya maksudnya copy paste lah, terserah kalian. Ctrl V. Nah, terus diperkecil lah si objek yang baru di copy paste segini katakanlah. Nah, ini kan cara mengecilkannya kemarin sudah ada tips and tricks ya dari pojok sini. Jangan kalian maximize ataupun meminimaliskan suatu objek itu dari ujung-ujung kayak gininya. Nanti ya bisa sih manual kayak gini kalian, terus kayak gini ditambah, nanti akan jadi presisi, sangat bisa, tapi presisinya sangat sulit sekali, bisa benar-benar lingkaran gitu. Simpelnya tinggal tarik ke sini aja.
ujung-ujungnya ini. Nah, ini kan tadi nariknya ke bawah. Gimana caranya ini bisa lurus ke sana? Maksudnya kita geser biar lurus kayak gini loh, titik tengahnya di sini. Nah, setiap objek itu punya titik tengah sama ujung-ujungnya. Kalau lingkaran, dia punya titik ujung. Nah, ini ada kuadran. Kalau kita kursornya kita taruh kayak gini, dia terdeteksi kuadran, kuadran sama kuadran. Nah, kita ambil, kliklah di kuadran ini, kita geser ke atas, kita cari kuadran juga lingkaran yang besar. Nah, kita mau lepas, geser. Sudah. Kalau cepetan bilang ya. Ini kita kasih warna putih sesuai ini. Putih. Ini sudah kita copy porosnya di sini, itu ya. Satu lagi warna orange. Orange, Ctrl V, paste lagi, copy paste lagi si objek yang ini putih, atau mau yang biru juga nggak apa-apa. Kita kecilkan lagi dari ujung, terserah kalian ujung yang mana. Kita kira-kira segini ya, di SCTV ini, kecil lagi. Segini. Nah, pindahkan si objek kecil ini dari kuadran ujung ini ke kuadran yang lingkaran 2 ini. Kuadran, lepas. Oke. Klik, kemudian lepas secara mindahnya, gesernya. Nah, si kecil ini dia berwarna orange. Orange-nya, nah, orange-nya juga bisa kita drop dari sini. Caranya kayak tadi. Klik, klik si ini, menu buat eyedropnya, color dropnya, klik. Kita pasang yang tua dulu aja di sini. Sorry, saya zoom. Yang di sini, klik. Kemudian kita klik lingkaran kecil ini, kembali ke sini dulu. Nah, terus klik lingkaran kecil ini, kemudian klik buat degradasi tadi, kita pakai interaktif. Nah, ini kita pakai yang linear, yang tadi, linear ini. Nah, si dia kan kebalik. Si dia kebalik. Gimana caranya kita membalik? Diputer kayak gini, bisa. Cari di tengahnya. Nah, terus si ini juga bisa kita drop lagi warna ini. Jelas ya? Kalau nggak jelas ngomong di screen. Ini putih ini kita warna yang putih ini yang default tadi saya bilang, kita bisa klik ini, kita klik panah. Saya ulangi ya, warna yang ada kotak putih ini kita klik, kita akan keluar ini kayak tadi, kita klik yang panah ini kecil. Nah, ini adalah logo icon buat ngedrop warna. Kita klik si icon ini, kita curi dari sini, bukan curi, copy dari sini. Kira-kira yang mana lah menurut kalian oranye yang pengen dibuat sini. Nah, dia udah klik bebas, dia udah terdegradasi secara sekilas mata. Kayaknya sih nggak terlihat jelas banget ya. Oke, kalau sudah, sebaiknya kita hilangkan dulu outline-nya. Outline item-item ini. Setiap objek pasti ada outline. Kita bisa dengan semua, kita blok, kita klik, kita blok, langsung kita nonkan aja. Nah, si outline ini sudah kosong. Nah, gimana caranya kita membuat si lingkaran ini jadi kayak gini? Ada yang punya ide? Caranya adalah membuat rectangle untuk menutupi setengah dari bagian. Nah, kita cari sama-sama kuadran biar presisi. Kita blok ke kuadran, kita sisakan untuk objek. Karena kalau
objek si ini nanti nggak menutupi yang bawah, untuk memotongnya nanti akan ada sisa. Jadi kita buat menutupi objek yang akan kita potong, benar-benar menutupi ya. Ini kan bawah. Terus kita beri warna aja ini objek yang untuk kita motong, terserah warnanya apa. Nah, misalkan ini warnanya, sebelum memotong biar gampang, si 3 ini kita grup dulu caranya, kan nanti biar nggak ngeklik satu-satu gitu. Ini di blok aja si SCTV bulat ini, kita grup objek, klik. Nah, ini udah satu kesatuan nih. Jadi kalau sebelumnya kan kalau kita ungroup dia adalah nanti kita gesernya satu-satu gitu. Itu kan susah. Nggak susah, cuma ribet sama aja. Kita blok aja, kita grup objek. Jadi mereka sudah satu kesatuan, baru kita proses ke potong objeknya. Kita taruh ke center seperti ini, lepas, klik, geser ke sini ya, lepas ya. Nah, kalau sudah, klik ini objek yang ini sama yang bawah. Atau kita, kalau caranya klik objek ini, shift, klik objek bawah. Atau kalian klik dari luar sini, dari mana aja, klik blok. Ya, terklik semua udah, terblok semua udah. Nah, kalau seperti ini apa yang kita pilih? Intersect atau simplify, back minus front atau front minus back? Back minus front, Mas. Back minus front. Oke, kita ambil back minus front. Oke, kalau sudah kita bisa meng-ungroup lagi si dia. Nah, kalau sudah tinggal membuat si teksnya. Kita buat teks pakai ini. Klik SCTV. Caps lock. Nah, cara membesarkan fontnya bisa lewat sini. Dan juga ini ditarik dari ujung sini. Nah, kita ya dari klik center ini kita geser ke atas. Ya kira-kira aja lah ya, mepet ke sini. Terus kita bisa pilih font yang pas. Kayaknya sih ini pakai Arial juga bisa. Arial tapi yang bold. Ya ini. Kalau dia terlihat seperti ceper gitu, kita bisa akali dengan mengecilkan fontnya ke atas. Ya, digabungkan aja. Nah, kita klik fontnya si SCTV ini biar terlihat sama seperti ini. Kita kecilkan aja dari sini. Nah, ini kurang tebel ya, nggak cocok, nggak masalah. Kalau kalian punya koleksi lebih banyak font bisa dicoba-coba biar mirip. Seperti itu membuat logo SCTV jadul. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita coba beralih lagi ke Gojek. Nah, ke Gojek ini, um, buat Mas, maaf Oh Mas, ya, coba tadi yang ngomong. izin tanya Boleh, Mas. boleh. Cara potong lingkarannya gimana Mas? Tadi pas nge-like. Oke, jadi gini potong lingkaran.
Kalian buat lingkaran pelan-pelan ini ya. Kalian buat lingkaran di sini lewat ellipse tool. Kalian klik ellipse tool, kemudian klik tarik sambil tekan kontrol biar presisi. Kalau nggak tekan kontrol, kalian lingkarannya bentuknya kayak gini ataupun sambil tekan kontrol. Tarik kanan kiri, misalnya sesuai yang kalian inginkan. Udah, kita beri warna dulu. Lewat sini boleh. Biru katakanlah. Nah, terus kita motong lingkaran atau motong objek. Motong lingkaran biar setengah ini maksudnya. Pertanyaannya yang mana? Biar nggak banyak apa stepnya. Motong lingkaran ini maksudnya ya. Lingkaran setengah SCTV ini atau motong ngetrim tadi. Iya mas, yang 3,5 mas. Oh, yang setengah ya. Nah, kita buat 3 lagi berarti ya. Ini di copy atau kontrol duplikat CTRL, klik objek dulu, CTRL D. Nah, sudah, kita tarik keluar ke bebas dulu, kemana, kita beri warna orange. Nah, terus kita kecilkan sekira-kira kalian, sepantasnya SCTV segitu seberapa, kita kecilkan. Nah, terus kita geser si kecil ini sama-sama di, kan ini ada icon, kalau kita ujung ke sini ada kuadran. Nah, ini adalah titik tengah daripada lingkaran itu. Bukan titik tengah, maksudnya titik potong yang tengah gitu. Nah, kita taruh si kuadran sama dengan si kuadran yang besar. Geser aja, tinggal klik geser gitu. Ini warnanya adalah si putih. Satu lagi oranye. Kita kecilkan, kita buat oranye. Kita geser dari kuadran ke kuadran, klik geser aja langsung. Nah, ini di blok dulu, semua di blok, klik blok, kita buang dulu outline-nya, kita pilih none, si outline sudah tidak ada hitam-hitam, terus kita group object, klik group object. Oke, ini sudah jadi satu kesatuan, sudah nggak bisa-bisa lagi yang kecil yang besar. Nah, terus karena logonya seperti ini, berarti kan kita harus memotong setengah ini. Nah, kalau versi saya, kan pakai rectangle tool, klik rectangle tool, terus pasang di kuadran, tarik. Nah, kita tutupin logonya kira-kira segini. Nah, kalian buat center di tengah gitu, klik geser. Nah, atau kalian kan bisa dengan cara yang kemarin, klik dua objek ini, klik si rectangle sama si SCTV bulat ini, klik shift sama tekan objek si SCTV bulat, udah tinggal C, dia akan otomatis center. Nah, kalau sudah, si ini rectangle ini kita warnai bebas biar ngeblok warna yang bawah. Nah, kalau sudah, kita klik si objek STTW yang akan kita potong. Klik ini, atau kita blok aja deh biar gampang, kita blok kayak gini. Klik, tarik, blok. Nah, inilah saatnya untuk motong. Kita pilih front minus back atau back minus front kalau kayak gini. Nah, tadi ada yang jawab. Yang akan dipotong adalah yang belakang, berarti back minus front. Back minus front. Begitu. Gimana? Sudah jadi? Nah, atau ini deh, sorry. Kamu anu aja, share screen aja. Sebentar.
apa-apa, berhenti dulu. Jadi siapa yang tanya? Rama Akbar. Oke, mungkin sampai sini. Tadi yang tanya bisa sharing biar kita ulas sampai tahap apa. Atau yang lain juga boleh. Atau yang lain udah buat logo sendiri juga silakan di-share. Nanti saya apresiasi sekali. Izin sharing ya Mas. Boleh, ya. Siapa sih? Namanya siapa? Aku nggak keluar yang beropen mic. Febrian Mas. Oh iya, Febrian Dwi Anggoro. Silakan Febrian. Udah kelihatan belum Mas? Sudah. Tadinya gini Mas. FCTV tadi. Ya, udah jadi. Yang Gojek sampai sini. Nah, yang Gojek itu langkahnya sama kayak tadi. Nah, kamu tinggal motong motong si pintu yang bawah ini, aku pintu sih, objek yang bawah putih ini dengan kalian membuat objek untuk memotongnya yang gimana objeknya bentuknya kayak gitu. Oke, bentar Mas. Coba langsung aja buat objeknya. Secara Mas Chandra aja Mas yang bikin Mas. saya belum buat. Oh ya wes, sedikit ya ini ya. 6 menit deh. Yang lain ini pada buat kan. Kalau nyimak aja sih nggak apa-apa, tapi kalian harus mencoba biar apa ya, ya ada manfaatnya lah. Sedikit demi sedikit nanti kita berprogres ke desain yang lebih kompleks lagi. Nah ini kan kucek kayak gini ya, kita buat lingkaran tadi sudah si Febri, lingkaran, terus kita copy paste, besaran. Oke, ini kita ambil warna top dari sini, hijau. Nah, untuk yang sini kita putih. Ini hijau. Ini beragam sih stepnya, kalian bisa ambil yang mana aja. Kita hilangkan ini non dulu. Nah, kita bisa buat yang ini vape, pakai ini vape. Freehand tool. Freehand tool. Kita klik, nah kita pilih yang 3 point curve. Nah, udah kan. Saya tak ulangi. Di ini freehand tool. Nggak keluar. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Mas. Halo? Kelihatan ya? Oke, kita pilih yang ini, 3 point curve. Nah, 3 point curve. Ini nggak usah presisi banget ya, kita kayak gini aja. Kita klik, caranya kita klik, terus tarik ke bawah
segini katakanlah. Nah, kita atur lepas. Begitu lepas kita atur sudutnya, kelengkungannya. Nah, kalian geser, ini akan mempengaruhi sudut kelengkungannya. Nah, kalau diulangi biar hasilnya enggak jelek-jelek banget. Nah, dari garisnya ini aja langsung kita klik ini, udah pakai 3 point curve ya, ini klik, tarik ke bawah. Kita kalau sudah kayak gini, lepas, tinggal kita atur kelengkungannya. Misalkan segini, atau kalian kalau mau udah gini, coba dulu aja deh ya. Kalau sudah, sambung lagi dari node ke node ya. Misalkan segini langsung kita loncat, terus ini ke sini. Nah, ini buat kayak tadi, tarik, klik, tarik, terus kita atur kelengkungannya, katakanlah seperti ini, klik lagi. Jadi ini terus kita sambung lagi dari node ke node, node ke node. Ingat, ini harus nutup, nggak boleh ini sampai sini tok, nggak jadi nanti. Ini harus nutup dari node ke node. Ya, klik, lepas, klik lagi. Sudah, kita beri warna. Nah, ini kan objek yang akan motong ini, putih ini. Nah, kita beri warna putih. Kita hilangkan. Jangan putih deh, biar nggak kelihatan sama background bawahnya. Merah deh. Merah. Merah, klik objeknya, kita buang outline-nya. Kita pilih none. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya sama kayak tadi. Klik si merah ini, klik si objeknya, shift, klik objeknya, pilih tadi. Kalau ini sama back minus front ya. Nah, cuma ini kan bisa dilihat lengkungnya jelek banget, nggak seperti ini. Caranya kalau mau lebih halus sama kayak tadi, buatnya 3 point curve ini. Cuma kalian teman-teman bisa buat per tit, bukan per titik ya, per lengkungnya tuh deket-deket aja gitu. Misalnya kayak gini, ini kan aku buatnya buat mirip kayak gini, ini bisa dibuat sedemikian. Sorry, langsung aja ke sini. Tadi kan cuma satu gini ya, kita langsung kayak gini ya. Nah, kalau biar lebih halus lagi buat motong ininya, kita bisa halus ngikutin ini segini, klik, lepas, atur lengkungnya segini, node lagi, sambung, tarik ke sini, kita atur segini. Nah, node lagi kita tarik, klik, tarik, lepas, kita atur lengkungnya. Klik node lagi, tarik, klik, lepas. Nah, atur lengkungnya. Nah, bisa nanti kayak gitu. Terus ini juga sama kayak gini. Ya, ini kayak gitu ya. Diatur per dekat demi dekat gitu. Biar semakin dekat. Terus sampai sini. Ya intinya harus nyambung lah. Kalau yang saya buat tadi, ini nggak halus banget lengkungannya karena cuma sampling, motongnya caranya kayak gitu. Itu Feb. Bisa Feb. Oh, Mas. Yang bagian bottom tadi Mas yang bikin bawah sama atas, lembungan atas tadi loh, Mas. Kalau kamu sambungin aja tadi terusannya. Terus ini Paham Mas, nggak? kalau bikin yang poin tadi, kalau biar lengkungnya bagus, Oh, masih aja Mas, udah presisi. lengkungnya biar bagus. Ini loh. Kalau kamu mau ambil dari Gojek yang udah jadi, bisa kalian tiru aja di sini buat 3 point curve tadi. Nah, kalian buat ini yang deket-deket aja gitu loh. Caranya
kalian klik node demi node-nya klik, tarik, lepas deket aja biar lengkungnya sempurna, katakanlah sampai sini, lepas kliknya, atur lengkungannya, atur kanan kiri, geser, terus node lagi, klik node, tarik sampai sini, lepas kliknya, atur besarnya segini misal. Nah, sambung lagi dari node, klik node, tarik segini katakanlah, lepas. Nah, ini buat objek. Nah, yang bawah mah kalian sembarang aja, misalkan ini segini, langsung segini, terus kalian ngangkungin ke bawah. Nah, nanti kalian bakal paham kalau sering pegang. Nah, ini lakukan ke bawah biar nanti intinya nutup objek yang bawah ini loh. Nah, yang ini klik, tarik, atur lengkungnya, klik, tarik, atur lengkungnya, ini atur lengkungnya, klik, tarik, atur lengkungnya. Nah, terus ini kan udah buatnya kayak apa ini ya, kapal apa sih namanya itu, yang buat kapal kayak gitu. Nah, ini kan belum nutup kan objek ini. Nah, makanya kita harus nutup biar jadi suatu objek yang bisa memotong objek lain. Kita pasang dari node ke node, jebret. Kayak ini tarik ke atas aja nggak apa-apa, biar nggak nutupin hijaunya. Nah, kalau sudah ada titik kayak gini, dia udah namanya satu objek. Kalau sudah, ya sudah, ini tinggal klik yang ini sama klik yang si Gojek tadi, lingkaran-lingkaran, kalian back minus front. Coba ini kita aplikasikan ke sini, nggak jadi, ini udah bebas. Oh, kita aplikasikan ke bawah aja deh. Ini kita mirror. Ya gini misalnya. Kita warnain yang lain biar beda warnanya, buat gampang kita menandai bahwa ini akan memotong yang bawah. Kita klik si ini sama langsung aja deh di blok kayak gini, pilih back minus front. Nah, ini terpotong karena ini belum di grup. Kita grup dulu objeknya, grup objek, pasang lagi si yang akan memotong ini. Nah, kita blok semuanya seperti ini, di blok. Nah, pilih back minus front. Nah, dia langkungnya lebih halus. Itu cara membuat objek lengkung-lengkung dikit. Ini belum terhilang sepenuhnya apa si outline-nya, karena tadi outline-nya mungkin belum di non. Itu ada pertanyaan dari teman-teman? Ini mungkin sesi tanya aja, step-step yang tadi belum paham, langsung aja diajukan. Atau kalian sedang membuat suatu logo yang lain dari yang saya sampelkan, tapi ada kendala. Nah, coba sharing aja, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang udah bisa, emang ini dasar banget sih ya. Kalian bisa ya sambil mengikuti buat meningkatkan skill kalian, semakin halus membuat objek bisa. Tapi kalau materi dasar ini kalian yang sudah bisa, harusnya udah hatam nih buat kayak gini. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng aja dari membuat desain yang seperti ini. Nanti kita bertahap ke buat template yang sering kalian lakukan kalau mau backdrop atau membuat nanti sih saya mau nyiapin materi buat apa, vektor muka gitu loh.
yang kayak wisuda kalian bisa kasih kado temen kalau wisuda dari fotonya, terus kita buat vektor gitu. Rencana masih jauh, bukan masih jauh, maksudnya masih next pertemuan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak kawan-kawan? Ada pertanyaan teman-teman? Ini cuma internal KMTE ya? Jika Elvira tidak mas, oke Zik. Jika tidak ada pertanyaan, kalian udah bisa. Iya nggak sih? Absensi silakan diisi ya teman-teman, ini udah di-share sama Widya Ningrum. Yang belum absen bisa absen dulu. Oke, mungkin saya stop presenting sampai sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanyakan tentang desain ataupun tadi yang dibahas, boleh sedikit mengulas. Desain ini memang apa ya, yang dulu saya katakan di minggu lalu, ini skill yang ya memang nggak wajib kalian miliki, tapi untuk saat ini di era digital, di era 4.0 ini apa-apa kayak butuh desain gitu, butuh skill desain, butuh, padahal ya memang tidak ada di materi kuliah, tapi ini kebiasaan yang kalian harus cari sendiri, dan ya KMT punya wadahnya buat pelatihan seperti ini bagus banget. Jadi kalian yang sudah ikut itu kalau bisa dimaksimalkan dengan sambil mempraktekkan ataupun menambah referensi lain di YouTube dengan otodidak ataupun di Instagram lain yang jadi kiblat. Saya sendiri dulu waktu di Kominfo ya nggak murni inspirasi dari saya. Kadang saya berkiblat sama Instagramnya himpunan mana gitu, UGM atau Unpad atau UI, yang dia lebih sudah lebih maju dari segi kontennya di Instagram gitu. Makanya ya kita harus memang butuh seperti itu, referensi macam itu. Kalau yang saya buat tadi di Rio Purba punya Instagram, punya YouTube channel juga, kalian bisa nonton di situ. Kalau kita bisa menekuni ini bisa juga menghasilkan profit buat kita kalau kalian sudah bertingkat profesional. Misal nanti ada sayembara, kalian bisa ikuti, atau dari teman-teman lain misal butuh jasa, ada nih teman kalian, saya mau buat coffee shop, nah tapi saya belum punya logo buat branding gitu kan. Nah kalian udah tarafnya pro gitu kan. Kalau misalkan temen cuy gawe kayak ini, pastikan ya segelas americano lah. Tapi kalau udah levelnya pro kan kadang ada profitnya buat kita. Bahkan ya itu tadi yang saya katakan, sayembara aja cuma logo yang sesimpel si Carrefour itu, mungkin sayembaranya kalau memang itu si pemilik perusahaan cocok, ya sesimpel itu bisa puluhan juta gitu. Memang nggak masuk akal, tapi memang kreativitas itu mahal harganya gitu. Jadi memang kita harus kalau suka tekuni, mengasah dengan sering dan sungguh-sungguh di waktu luang kita ya, bukan misal kita nggak kuliah tapi malah ngerjain desain, kan malah kebalik. Di waktu-waktu senggang kita sambil kita cari referensi, dan mungkin kalau ada peluang membidik lomba-lomba gitu buat meningkatkan kompetensi kita di ajang kompetisinya gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ada kompetisi kan ya kayak buat ya wes, yang penting buat jadi bagus menurut kita, bukan
kalau dikompetisikan kan ada juri yang menilai, oh ternyata dari si juri ini saya kurang di sini. Nah itu bisa jadi masukan buat diri kita sendiri gitu. Itu ya mungkin dari saya segitu dulu. Terima kasih untuk sore ini yang sudah join, ada 29 orang dan saya. Mungkin next akan beda lah, nggak ke arah logo, mungkin saya buat materi yang lain. Tapi ya ini udah lumayan sih ada yang interaktif. Maksudnya saya pengennya kayak gini loh, kayak Febri tadi. Kalau misalnya ada, langsung aja tanya. Soalnya saya nggak setegang yang kalian pikirkan. Kalau misalkan, ya kalau lagi serius ya serius. Kalau misalkan lagi kayak gini, kelas Corel yang saya saya masuk di sini ya karena kondisinya online, ya enaknya memang kayak gini. Ada proses atau step yang kalian kok bingung, yang lain kayaknya bodo amat, ini wes gampang. Ya kalian tanya aja. Yang lainnya harusnya menghargai bahwa teman saya ini belum bisa dan belum diajari. Nah, bisa saya mengajari, bisa kalian ataupun yang sudah bisa memberi pemahaman gitu. Jadi kita saling sharing. Jadi nggak apa ya. Saya di sini juga nggak jago-jago banget, cuma kayak kemarin saya bilang saya di sini cuma karena saya pernah di Kominfo gitu. Dulu ada yang nembusin senior si Mas Wide yang wah itu udah patam di Corel ya, udah meningkat ke Adobe Illustrator ya. Tapi karena dia udah lulus juga, mungkin udah fokusnya beda gitu, terus coba ke Chandra aja. Ya udah saya sambil sharing ilmu ya, walaupun bertahap demi tahap nanti kita bisa berkembang bareng-bareng lewat dasar yang harus kita pahami dulu. Soalnya kalau kita langsung jebret, ayo buat pamflet kayak gini acara kelas Corel jam sekian, ini buat desain sesuai kalian, ya yang benar-benar belum tahu, ya saya mau bergerak seperti apa, karena saya belum tahu letak tool dasarnya di sini, letak copy paste caranya kayak gini. Nah kan akan tidak adil bagi yang belum bisa dan sudah punya pengetahuan sedikit sama yang sudah mahir katakanlah. Nah, makanya kita bareng-bareng aja dari sini. Kalau misalnya ada yang tanya, ya mohon dihargai, jangan berkira pertanyaanmu simple, tidak seperti itu. Saya sendiri tidak bakal seperti itu. Jadi fun-fun aja kita di sini. Yang 20, yang 19, yang 20 wajib katanya kemarin. 20, 19 maupun Mas Joko loh, ada Mas Joko Sasongko mau tanya ya silahkan open mic aja Mas Joko. Fleksibel, nggak apa-apa. Kayak gitu aja. Mas Andrea juga pro. Promo tidak, saya standar banget. Oke ya, mungkin kayak gini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan langsung saja. Kalaupun tidak, saya cukupkan di sini. Saya kembalikan ke siapa ini? Ke yang memimpin kelas sore ini. Silahkan. Saya tutup kelas Corel sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.